Trading impulsif. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ini ya kan? Lagi enak-enak, tiba-tiba emosi ngambil alih. Dan semua rencana trading keren yang udah kita siapin, hilang gitu aja. Nah, tenang, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya membangun disiplin trading yang kokoh, selangkah demi selangkah. Coba deh kita jujur-jujuran sejenak. Pernah nggak sih Anda panic selling cuma gara-gara pasar turun dikit? Atau, buru-buru beli saham yang lagi naik daun karena takut ketinggalan kereta alias FOMO? Kalau jawabannya iya, Anda gak sendirian kok. Ini masalah super umum dan tenang aja, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Oke, langkah pertama buat keluar dari jebakan ini, tentu aja adalah dengan ngenalin tanda-tandanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, seperti apa sih sebenarnya trading impulsif itu, biar kedepannya kita bisa lebih waspada. Nah, perhatiin baik-baik nih definisinya. Ini bukan sekedar ya salah ambil keputusan. Trading impulsif itu adalah momen di mana reaksi emosional menang telak ngalahin rencana. Itu loh, momen ketika insting sesaat ngebuang semua analisis dan manajemen risiko yang udah kita siapin susah payah. Dan coba lihat deh contoh-contohnya. Pasti kedengeran familiar banget kan? Ada yang ngejar harga saham yang udah terbang tinggi gara-gara FOMO, ada yang panik ngejual semua asetnya pas lihat market lagi merah, bahkan ada yang sampai marah sama market pengen balas dendam gitu abis rugi. Nah, ini semua tuh red flag alias tanda bahaya yang jelas banget. Setiap tindakan impulsif ini mungkin saat kejadian rasanya sepele ya. Tapi jangan salah, ini tuh kayak efek domino. Satu keputusan jelek bisa ngeruntuhin keputusan lainnya. Dan ujung-ujungnya dampaknya benar-benar ngerusak. Nggak cuma buat rekening kita, tapi juga buat kesehatan mental. Dan ya, inilah konsekuensi nyatanya. Dompet jadi kempes, stres numpuk di kepala, dan yang paling parah, kita jadi kehilangan arah. Kepercayaan sama strategi kita sendiri luntur. Ini benar-benar bisa menghancurkan semua potensi profit jangka panjang yang seharusnya bisa kita raih. Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu trading impulsif. Nah, saatnya kita gali lebih dalam lagi buat ngerti kenapa sih ini bisa terjadi? Karena jujur aja, ngerti pemicu psikologisnya itu kunci utama buat ngebangun pertahanan diri yang kuat. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, kita punya trader yang rasional, yang tenang, mikir, dan geraknya ngikutin rencana. Nah, di sisi lain, ada trader impulsif yang panikan, yang dikendaliin sama emosi dan liarnya pergerakan harga. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda, dan tentu aja hasilnya juga bakal beda jauh. Nah, ini dia nih biang keladinya. Ini tuh campuran maut antara emosi liar kayak takut dan serakah, terus ditambah lagi sama bias di otak kita sendiri, misalnya kecenderungan buat menghindari rugi. Semua itu diperparah kalau kita nggak punya rencana yang jelas. Bahkan hal sepele kayak capek atau stres aja bisa jadi pemicu yang kuat banget. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Ini bukan sihir loh ya, tapi sebuah rencana aksi 3 fase yang praktis dan bisa langsung Anda coba terapin buat ngambil alih lagi kendali trading Anda. Jadi, ada 3 fase sederhana yang bakal jadi peta jalan kita. Pertama, persiapan matang sebelum market buka. Kedua, eksekusi yang presisi pas lagi trading. Dan ketiga, refleksi dan perbaikan setelah market tutup. Simpel kan? Dan ketiganya ini sama-sama penting. Ingat pepatah ini, pertempuran itu seringkali dimenangkan bahkan sebelum dimulai. Nah, inilah fase 1, persiapan. Wajib punya rencana trading tertulis, wajib lakukan riset yang dalam, dan yang sering disepelekan, pastiin kondisi fisik dan mental Anda itu prima. Ini fondasi, jadi nggak bisa ditawar-tawar. Lanjut ke fase 2. Nah, ini dia nih ujian yang sesungguhnya. Pas market lagi bergejolak, emosi mulai naik turun, tugas Anda sebetulnya cuma satu. Pegang erat-erat rencana yang udah Anda bangun susah payah pas kepala masih dingin. Stick to the plan. Dan kalau ada satu aturan emas yang gak boleh, sekali lagi, gak boleh pernah Anda langgar, ya ini dia, manajemen risiko. Anggap aja ini sabuk pengaman Anda. Inilah yang bakal ngelindungin Anda dari satu keputusan impulsif yang bisa ngerusak semua kerja keras Anda. Aturan manajemen risiko yang paling krusial itu bisa diringkas dalam satu angka sederhana ini, 1-2%.
Maksudnya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal Anda dalam satu kali trading. Angka kecil ini, percaya deh, bakal jadi pelindung terbesar akun Anda untuk jangka panjang. Oke, anggap aja ini checklist wajib Anda pas lagi trading. 1. Selalu pakai stop loss, wajib, buat ngelindungin modal. 2. Tentuin target take profit, biar Anda tahu kapan harus keluar dengan untung. 3. Batasi jumlah trading harian. Ini penting banget, Anda harus tahu kapan waktunya buat berhenti. Dan yang terakhir, jauhi FOMO dan revenge trading sejauh-jauhnya. Sekarang kita masuk ke fase 3, setelah trading. Eits, jangan kira kerjaan udah selesai pas market tutup. Justru disinilah proses belajar yang sebenarnya dimulai. Catat setiap transaksi di jurnal trading. Evaluasi secara rutin, mana yang berhasil, mana yang gagal. Dan please istirahat, jauhi chart. Otak Anda butuh jeda, biar bisa tetap tajam. Baik, kita sekarang masuk ke langkah terakhir. Penting buat diingat nih, menjadi disiplin itu bukan tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah sebuah proses, sebuah kebiasaan yang terus-menerus kita bangun, yang pada akhirnya akan membentuk kita menjadi trader profesional. Ingat, trading itu maraton, bukan lari sprint. Jadi, terapkan perubahannya pelan-pelan aja secara bertahap. Pantau terus kemajuan Anda lewat jurnal. Dan berkomitmen buat belajar terus-menerus. Karena pada akhirnya, konsistensi jangka panjang bakal selalu ngalahin keuntungan besar yang cuma sesaat. Pada akhirnya, semua yang kita bahas dari tadi itu bisa dirangkum dalam satu kutipan penting ini. Kesuksesan dalam trading datang dari perencanaan, kesabaran, dan konsistensi, bukan dari tindakan impulsif. Perencanaan, kesabaran, konsistensi. 3 pilar itulah yang akan menopang kesuksesan Anda. Nah, setelah semua ini, pertanyaan terpentingnya kembali ke Anda. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Apa satu langkah kecil yang akan Anda terapkan hari ini juga untuk menjadi trader yang lebih disiplin? Coba deh pikirkan baik-baik.